Sejarah Kerajaan Goa Makassar sebagai Kerajaan Maritim Nusantara. Sekitar tahun 1600, jauh sebelum datangnya orang-orang Belanda, Raja Goa yang ke-14 I Mengurangi dan Manrabia Sultan Alauddin mendirikan Kratin Tembaupu. Orang-orang Makassar pada masa itu amat berani berlayar mengarungi lautan luas, sehingga orang Portugis menggelar mereka Celebes de Macassares, yang berarti orang-orang Makassar yang ulung dan masyhur. Kehidupan kota Makassar sebagai kota pelabuhan yang dikenal oleh dunia internasional sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya suatu kerajaan maritim yang dikenal dengan Kerajaan Goa. Orang Makassar itu lebih menyerupai Siam. Mereka adalah bajak-bajak laut yang ulung dan perahunya yang banyak. Dengan perahu-perahu, mereka mengarungi lautan, melakukan pembajakan. Kaum mereka mempunyai bentuk tubuh yang bagus-bagus. Semuanya memakai keris atau tombak yang tajam. Mereka menjelajahi dunia dan semua orang takut pada mereka. Penyamun-penyamun lainnya tak dapat berbuat apa-apa untuk melawan sampan-sampan jongka mereka yang sanggup membela diri. Faktor yang menjadikan Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar sebagai kerajaan maritim. Yang pertama, letak kerajaan. Di sini letak kerajaan ada 4 poin. Yang pertama terletak di Sulawesi Selatan. Nah, Kerajaan Goa memang terletak di Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Goa dan Talo juga lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Poin kedua, posisi geografis yang penting. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari Indonesia bagian barat. Nah, hal tersebut menjadikan letak Kerajaan Goa sebagai pusat persinggahan pedagang. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Raja memerintah pada masa Kerajaan Goa. Di sini ada 3 poin. Poin pertama yaitu Karaeng Matoaya atau Raja Goa yang bergelar Sultan Alauddin yang memerintah pada tahun 1593 sampai 1639 dan dibantu oleh Daeng Manrabia atau Raja Talo sebagai mangkubumi yang bergelar Sultan Abdullah. Raja Makassar yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya atau Raja Goa yang bergelar Sultan Alauddin yang masa pemerintahannya pada tahun 1593 sampai 1639 dan dibantu oleh Daeng Manrabia atau Raja Talo yang bergelar Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653. Hal tersebut seperti pada poin kedua yaitu Raja Muhammad Said pada masa pemerintahan 1639 sampai 1653 membawa kerajaan Goa Talo sebagai kerajaan maritim. Nah, poin selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin pada masa pemerintahan 1653 sampai 1669 membawa Goa Talo sebagai menuju puncak kebesarannya. Nah, pada Kerajaan Makassar memang menuju puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang pada tahun 1653 sampai 1669. Nah, pada masa pemerintahannya Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai daerah-daerah yang subur dan serta daerah-daerah yang menunjang keperluan perdagangan Makassar. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Itu kerajaan menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Setelah menjadi pusat perdagangan, berkembang sebagai pelabuhan internasional. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga. Selain perdagangan juga membagikan kegiatan pertanian. D. Kehidupan sosial budaya. Sebagian masyarakat adalah nelayan dan pedagang. Kehidupannya terkait dengan norma adat yang dianggap sakral. Norma kehidupan diatur berdasarkan adat dan agama Islam. Masyarakat juga mengenal pelapisan sosial. Masyarakat banyak menghasilkan benda-benda budaya berkaitan dengan dunia pelayaran. E. Kehidupan politik. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Dato' Rubandang atau Dato' Ribandang. Raja pertama yang masuk Islam adalah Karaeng Matoaya, berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said. Selanjutnya, puncak kebesaran pada tahun 1653 sampai 1669, daerah kekuasaan luas, seluruh jalur perdagangan Indonesia Timur dikuasai, menentang kehadiran VOC. Sultan Hasanuddin memimpin peperangan melawan VOC.
politik adu domba antara Makassar dan Bone secara terpaksa mengakui kekalahan dan menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667.